Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast channel YouTube-nya UM Pontianak kali ini. Oke, bisa dilihat buat teman-teman semua yang di rumah maupun yang di belakang layar ya. Kali ini bisa kita lihat kita kedatangan ketiga mahasiswa UMP yang mengikuti program ICT. Salah satu program yang dijalankan UM sekarang ya, pertukaran pelajar atau exchange student kali ini dari UMP ke UPM, Universitas Putra Malaysia. Oke, buat teman-teman, kali ini saya akan memandu sesi sharing kali ini ya di podcast UM Pontianak. Nama saya Sarifah Fira Cahaya Ramadanti. Oke, mungkin teman-teman di rumah pengen kenalan sama abang-abang kakak-kakak yang di belakang kita kali ini. Bisa langsung saja. Abang yang paling ganteng tentunya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Guga Sundana, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Aquaculture. 21 tahun. 22 tahun. Oke. Silakan. Oke, lanjut. Nama saya Fernanda Widya Pangistika dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Psikologi. Oke, nama saya Siti Ardianti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Oke, sudah kita perkenalan ya buat kakak-kakak abang-abangnya. Oke, sebelum itu saya ingin memberitahu ya juga buat teman-teman di rumah bahwa di UM Pontianak kali ini punya beberapa program. Nah, salah satunya ada International Credit Transfer kali ini. Nah, ini adalah salah satu teman-teman perwakilan ya. Perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Ada Bang Guga, Kak Nanda. Masih perempuan. Oh iya, masih perempuan ya. Kak Nanda dan Kak Seha kali ini. Oke, buat teman-teman mungkin dari program ICT tersebut ada yang dari Amerika, ada yang dari Thailand, dan salah satunya dari Malaysia kali ini. Universitas Putra Malaysia. Oke, sebelum itu dari tadi kita ngomong ICT ya. Kakak-kakak, abang-abang, boleh tahu nggak sih, kita udah masuk sesi sharing ya buat teman-teman, stay tune. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel UM Pontianak kali ini. Oke, langsung saja masuk ke sesi sharing-sharing bersama abang-abang kali ini. Untuk pertanyaan pertama itu, ICT itu apa sih, Bang? Nah, mungkin teman-teman di rumah pada bertanya, dari tadi kakak ini ngomong ICT apa sih sebenarnya? Bisa dijelasin, Bang? Bisa. Jadi ICT itu dari namanya aja International Credit Transfer. Nah, jadi kita tuh simpelnya gini, kita kuliah di luar negeri, mengejar beberapa SKS yang seharusnya kita lakukan di home university, Universitas Muhammadiyah Pontianak, tapi kita lakukannya di luar negeri. Nah, nanti kita kuliah selama 1 semester di sana dan akan dikonversikan ke jumlah SKS yang ada di sini. Simpelnya seperti itu. Jadi kita kuliah di luar negeri gitu. So, jadi ICT itu secara definisi ya, ICT dari program UM itu sendiri. Nah, untuk program UM itu sendiri yang salah satunya ICT ini gimana sih cara tahapannya atau persiapannya? Mungkin teman-teman di rumah ada yang pengen ke luar negeri gitu kan, pengen ikut program, salah satu program di UM Pontianak ini. Mungkin salah satu teman-teman bisa menjelaskan caranya, tahapannya, terus persiapan apa saja yang harus disiapkan untuk mengikuti program tersebut. Oke, untuk ICT ini kita ada 3 tahap ya, 3 tahap seleksi. Yang pertama, tahap seleksi dari universitas sendiri, yaitu dari UMP, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kemudian yang kedua, seleksi dari kampus yang dituju, Universitas Putra Malaysia. Terus yang ketiga tuh finalnya seleksi dari Kemendikbud. Nah, untuk penjelasan seleksi itu kan pasti ada syarat-syaratnya, tahap-tahapnya gitu kan, Kak. Nanti dijelaskan oleh Oke, silakan Kak Nanda. Oke, ngelanjutin. Sebelum tadi nambahin dulu dari yang Bang Guga bilang kan kita tuh melakukan perkuliahan di luar negeri selama 1 semester dan di sini. Mungkin ada yang banyak nanya, kalau misalnya kuliah di luar negeri kan nggak sama ya sama kayak di sini gitu. Pasti tuh meskipun prodinya sama, mungkin perkuliahannya beda. Nah, itu jangan khawatir. Meskipun di sana kita cuma ambil 3 mata kuliah atau 4, yang misal cuma 14 SKS, 12 atau 9 SKS, di sini itu sudah diprogramkan dari Kampus Merdeka sendiri, itu akan diakui sebagai 20 SKS. Jadi jangan khawatir untuk ikut ICT dan takut malah nanti aku lulus lebih lama. Enggak, tenang. Itu tenang. Terus untuk tahap-tahapnya sendiri tadi itu yang pertama untuk seleksi dari UM sendiri, yang pasti itu ada nilai bahasa Inggris. Yang namanya kita mau ke luar negeri itu nilainya pasti dari TOEFL kalau di sini sendiri. IELTS juga nggak apa-apa, Duolingo atau tes-tes semacam itulah yang tes English based gitu, itu bisa. Nah, gimana caranya sih biar bisa ikut ke situ? Itu rajin-rajin lihat pamflet atau banner yang di-share sama KUI. Karena kita kalau mau tahu informasi kayak gini tuh kita harus aktif nyari tahu juga. Nggak bisa kita cuma diam-diam terus berharap datang sendiri ke kita gitu. Jadi kita juga harus aktif nanya.
Nah, terus nanti bakal dikasih tahu tuh persyaratannya. Ini apa aja sih? Itu kayak ngasih transkrip nilai kita, terus juga kita maunya kita dari program studi apa dan lain-lain. Nah, itu nanti kalau sudah lulus di sini dari segi nilai dan lain-lain, kita akan dimasukkan yang kata Kak Sia tadi ke UPM-nya, ke universitas yang dituju. Dalam case ini kita UPM ya. Nanti di UPM itu kita bakal dikasih kayak form lagi, itu dari mereka. Nah, kita isi tuh. Di sana kita mau ambil fakultas apa. Mereka bakal kasih kayak ini selebaran list-listnya, fakultasnya ini, prodinya ini, mau mata kuliah apa. Nah, itu kita pilih. Nah, setelah kita isi formnya, kita kirim ke mereka, kita tinggal tunggu hasil dari mereka untuk menjawab kita diterima atau enggak. Nah, kalau kita udah diterima, abis itu yang ke Kemendikbud, basically we just wait and pray. Kalau nggak diterima. Nah, paling itu sih. Cuman yang sulitnya ya Bang Gugah, pengalaman kita dan Kak Siha, kita itu karena mungkin sebenarnya tahun lalu tuh ada berangkat kan, cuman belum Masih online. masih online. Jadi pas kita ini kebetulan kita nggak online, ngurus visa itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama. So teman-teman kalau emang pengen ikut yang kayak gini, misalnya ke Malaysia lah ya kita khususnya, itu udah buka websitenya EMJS. Iya, iya, yes. Itu bisa dicari tahu sendiri, buka di websitenya www.emjs. Di situ dia bakal kasih tahu nih syaratnya apa-apa aja untuk apply visa agar memudahkan teman-teman pas daftar. Karena belajar dari pengalaman kami kemarin itu memakan waktu yang lama Sampai 2 bulan. sampai 2 bulan. Sampai Ya. 2 bulan. Dan kita berangkat telat ya, gara-gara proses visa itu tadi. Nah, jadi Berarti nganggur 2 bulan. Sebenarnya harus berangkat ya? enggak nganggur juga sih karena kita udah ngurus tuh dari pas libur. Nah, jadi kita masuknya telat mungkin telat beberapa minggu gitulah. Cuman sayang kan kalau telat. Iya. Oke, sudah didengar ya teman-teman, bagaimana sih cara untuk masuk ya, untuk ikut ke program UM Pontianak di ICT kali ini. Buat teman-teman yang pengen pengalaman internasionalnya, pengen ke luar negeri atau pengen kemanapun, bisa langsung ikuti dan langsung apa sih? Cari tahu. Cari tahu di kantor urusan internasional di UM Pontianak kali ini. Betul. Rajin-rajin cerita. Oke, rajin-rajin cari tahu dan selalu pantengin Instagram juga ya. Betul. Oke, sudah kita dengar tadi ICT itu apa, cara masuknya gimana. Selanjutnya masuk ke pendanaan. Nah, secara yang kita tahu ya, mikir seperti beasiswa ya, ini seperti beasiswa dari segi pendanaan. Apakah dari pihak Universitas Muhammadiyah ini pendanaannya bagaimana sih? Secara yang kita tahu di luar negeri itu kan mahal ya, kehidupannya mahal, terus transport mahal, apapun mahal. Jadi untuk pendanaan dari teman-teman sendiri itu menurut teman-teman gimana? Bang Gugah boleh? Oke, saya. Jadi masalah pendanaan. Pendanaan tuh dari awal sudah dikasih tahu ya. Kita bakal parsial. Kampus bakal ngedadain yang soal Kemendikbud juga bakal ngebiayain perihal akademik kita di sana, perihal kursus kita ambil di sana. Terus mereka bakal mengalokasikan dana mereka untuk ke sana. Tapi kalau misalnya masalah transportasi, masalah Biaya hidup sehari-hari itu balik lagi ke mahasiswanya gitu. Dan juga biaya college, biaya asrama itu di partial juga gabungan. 50-50 ya? 50-50 ya, dari kampus maupun teman-teman semua. Oke, sudah kita dengarkan dari segi pendanaan. Buat teman-teman yang pengen ikut bisa langsung aja ya bergabung buat teman-teman semua kali ini. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang seru nih. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Proses perkuliahan di sana itu bagaimana sih? Aduh. Waduh. Kurang lebih 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan ya berada di Malaysia. 4 bulan Jadi lebih, 5 lah. ya teman-teman bisa sharing lah bagaimana sih proses perkuliahan, tugas-tugasnya gimana, terus konversi nilainya bagaimana di UPM kali ini, apakah sama dengan kampus kita kali ini? Silakan. Siapa dulu? Aku nih. Ya. Oke. Juga aja dulu. Dari aku aja ya. Mumpung aku di sini ngambil kursus yang berbeda, aku kan di sini aquaculture, terus tiba-tiba di Pontianak jadi anak makanan nih, anak food science and technology. Oh iya, di Malaysia jadi anak food science and technology nih. Itu challenging banget untuk aku karena dari pertama kali masuk udah dikasih tahu nih aku bakal belajar ini dan itu tuh memang benar-benar berbeda dengan apa yang aku pelajarin di sini karena aku kan ya anak ikan lah di sini kan, terus tiba-tiba Malaysia jadi anak makanan dan ditambah lagi dosen atau profesornya itu ngajar pakai bahasa Inggris. Nah, itu benar-benar challenging dan beda banget dengan perkuliahan di sini. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Siha boleh dulu. oh ya, pengalaman selama kuliah. Pengalaman di kuliah di sana tuh kayak bener sih kata Gugah itu di sana tuh bener-bener pakai full Inggris, apalagi fakultas aku manajemen kan.
ekonomi tuh di sana tuh benar-benar banyak banget anak internasional. Jadi komunikasi atau apa tuh pakai bahasa Inggris itu sih kuncinya. Terus juga di sana buat tugas atau apa tuh lumayan agak sulit ya teman-teman. Iya, iya, Jadi memang harus butuh persiapan juga, terus mental juga harus kuat ya. Iya. Terus buat apa lagi ya? Udah sih itu aja. Tuh Kananda. Kalau aku mungkin kebalikannya nih di antara mereka berdua. Kalau mereka challengingnya karena lecture-nya pakai bahasa Inggris, terus agak sulit untuk dipahami gitu ya. Nah, aku sendiri tuh karena sebenarnya dari awal ini tuh agak sedikit ngejelimet lah istilahnya. Karena sebenarnya aku tuh ada di medic faculty, tapi tiba-tiba ada satu dan lain hal yang mana akhirnya aku dipindahkan karena di medic faculty itu course yang mau aku ambil ternyata nggak available untuk semester yang pas aku datang kemarin. Akhirnya dia dari pihak UPM mencarikan kira-kira yang mana nih masuk ke fakultas apa sih yang kira-kira relate sama psychology gitu. Akhirnya aku dimasukin ke fakultas keguruan pendidikan lah ya, FEP Faculty of apa tuh pokoknya pendidikan lah. Habis itu aku masuk ke bimbingan konseling, jadi guru untuk konseling tapi yaitu base-nya teacher gitu. Nah, dan karena sebenarnya fakulti ini tidak berencana untuk menerima international student, akhirnya aku tuh jadi salah satunya mahasiswa yang internasional di antara kalangan mahasiswa lokal gitu. Dan challengingnya buat aku karena lecture-nya malah menjelaskan semuanya itu dalam bahasa Melayu, yang mana aku tuh kurang bisa memahami bahasa Melayu apalagi dalam konteks yang pendidikan dan psikologi gitu. Kayak I would prefer in English karena kalau di psikologi kan banyak dari English, di Muhammadiyah sendiri pun kadang PowerPoint dari dosen itu dari English. Jadi awalnya aku mikir I'm gonna be fine gitu. Terus tiba-tiba semuanya berubah jadi Melayu yang jadinya kayak mental disorder, jadi kecelaruan mental. And I was like, what is this gitu. Tapi ya itu sih suka dukanya. Dan tugasnya di sana tuh kalau di sini kan mungkin per pertemuan ya kita dibagi ya Bang Unggah. Kalau di sana tuh kita udah dikasih listnya gitu dari awal sampai akhir lu bakal ngapain gitu. Kayak ini tugasnya ini dan lecture nggak bakal ngeburu-buru ini kamu belum tugasnya ini. Kamu udah dikasih tahu, kamu kerjain kalau enggak ya tinggal nggak ada nilai kayak gitu. Ya jadi kayak siswanya emang sangat-sangat ambisius, jauh berbeda. Aku mau nambahin juga nih. Terus ada hal yang unik kalau misalnya kita ngomong tentang metode pembelajaran di sana ya. Kita kan mengawali hari itu pukul 7 gitu lah kan. Terus pas bangun tidur tiba-tiba dikirim sama dosen. Kadang-kadang nih ada studi kasus yang harus kita pelajari sebelum kita masuk kelas. Jadi pas sampai kelas tuh kita benar-benar diskusi sama teman-teman lokal, sama teman-teman internasional. Dan itu yang bikin berbeda sih studi di sini sama di sana. Oke. Jadi sangat berbeda ya. Iya, beda banget. Yang saya menarik ini dari Kananda, dari Kenapa tuh? penggunaan bahasa Melayu yang sangat sering. Itu bagaimana sih Kananda mentranslate-nya? Karena kan Kananda bilang nggak ngerti ya bahasa Melayu kali ini. Bukan yang nggak ngerti plok, nggak ngerti Iya, gitu sih sebenarnya. Cuman tuh kayak parsial lah, kayak ada yang aku paham tapi tiba-tiba ini mereka ngomongin apa? Karena kan biarpun sama-sama mirip bah, aku nonton Upin Ipin bah, beda itu tuh beda, beda jadi kayak nggak sama gitu. Orang Jakarta aja kalau dengar kita ngomong yang misalnya pakai logo kita banget dan cepat, itu mereka bakal susah paham kan. Nah, aku tuh kayak gitu. Akhirnya cara mengatasinya adalah ya berusaha lebih keras aja, harus memahami sendiri gitu. Jadi kalau misalnya dia nyampein PowerPoint nih, aku ya udah pelong aja gitu. Kayak tapi nanti pas pulang tuh dicari ini apa sih bahasa Inggrisnya gitu. Cuman yang aku nggak terlalu yang ambis banget terus mau belajar banget gitu sih, paling pas mau exam gitu. Nah jadi semua PowerPoint itu aku foto pakai Google Translate, kan udah ada tuh yang sekarang nggak perlu ditulis lagi, ditranslate ke English. Nah untuk ujiannya sendiri syukur alhamdulillah mereka tuh menyediakan 2 bahasa. Jadi untuk ujian sendiri 2 bahasa kan sih? Iya, di sana juga aku juga 2 bahasa. Jadi ada Inggris, ada Melayu. Kita boleh pilih mau jawab di Inggris atau mau jawab di Melayu gitu. Jadi itu lumayan enak sih. Oh ya pergi ke kampusnya tuh. Oh iya, bis. Iya, ke kampus Ke juga kampus pakai pakai bis bis. juga. Dan pagi sih gitu kan. Karena Dari kampusnya kemana gede. tuh? Kampusnya tuh gede banget tuh Kak Fira. Jadi kalau di sini kan kita pada ngekos ya. Kalau di sana tuh kita tinggalnya di asrama. Sama college. Dan College kampusnya bahasanya. itu Besar banget. Masya Allah sekali besar ya. Jadi untuk pergi ke kampus sendiri dari pihak UPM itu sudah kayak memberikan kita fasilitas bus. Jadi banyak bus gitu yang berangkat setiap Setiap 15 menit 15 menit sekali ke fakulti. Nanti dia berhenti ini halte ini gitu. Jadi sangat terstruktur ya. Sangat terstruktur.
Oke, sudah kita dengarkan ya proses perkuliahan, pengalaman-pengalaman selama duduk di UPM kali ini. Terus tugas-tugas kuliahnya sangat berbeda di UMP ya kali ini. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman pernah mengalami hal-hal ya selama di UPM kali ini. Mungkin ada pernah mengalami culture shock dari setiap asrama maupun ada. setiap perjalanan, setiap perjalanan ada. Ada pasti ada. Banyak banget. Mungkin boleh dibagikan ke teman-teman yang lagi nonton kali ini. Dari Oke, juga aku bagi dulu ya. Oke, aku pengen bagi tentang hal yang paling dasar dalam hidup kita. Basic banget. Basic banget. Waktu. Sebagai muslim kan, jadi kita mengawali hari dengan sholat subuh. Nah, di sana kebetulan mengawali hari itu nggak terlalu pagi kayak di Indonesia, nggak kayak di Pontianak. Di sana tuh subuhnya jam 6.30. Jadi kita tuh bangun jam 6.30, terus kita mengawali hari tuh kayak nggak di sini, ngerti nggak sih? Kayak harus apa sih? Kalau di sini bilangnya? kan Di sini kan bangunnya pagi-pagi banget, terus pakai ada kan? gapnya. Nah, iya. Di sana tuh bangunnya lebih siang. tapi nggak ada gapnya. Nggak ada gapnya, jadi langsung lanjut gini ke aktivitas hari-hari. Jadi kayak bangun, sholat, mandi, langsung pergi ngantri bus jadi ke kampus. Itu repeat all day. Iya. Setiap Sarapan hari. dulu di PFC. Oh ya, sarapan dulu. Jadi PFC itu food court. Food court. Ya, Oh, di- tersedia juga food ada. court. ya Jadi kayak kantin gitu nggak sih? Iya. kafetaria gitulah. Dia banyak jualan. FYI, di kantinnya tuh banyak orang Indonesia yang jualan, si ibu-ibu kantinnya. Tapi tetap aja makanannya tuh mungkin disesuaikan sama lidah lokal. Yang sangat tidak cocok dengan lidah kami gitu. Karena kita kan kebiasaan kalau di tempat kita sendiri lah ya, asin terus pedes gitu ya. Di sana tuh kayak cenderungnya manis dan manis aja. Yang paling pedas menurut mereka tuh tetap manis banget, asinnya juga kurang gitu, dan semuanya kuning. Semuanya kuning. Pakai semuanya kuning. Iya kan benar-benar santan gak sih kebanyakan Kunyit. Kunyit. Santan plus kunyit. ya. Oseng Apa pernah makan itu nggak sih, kayak oseng-oseng apa sih, kol Sayur. wortel gitu kan, kolnya putih kan kalau gitu. Di sana tuh kolnya bakal jadi kuning. Jadi kuning Karena terserap sari-sari kunyit. Iya, kenapa semua makanan tuh harus pakai kunyit? Iya. Terus apa lagi ya sih culture shocknya? Oh iya, yang pas kita di kampus di kelas gitu tuh, kan kita kadang di sini tuh kalau misalnya mau izin ke WC gitu ya, ke belakang gitu kan, terus jadi kita tuh izin gitu kan, Angkat tangan. Iya, angkat tangan mau izin ke WC gitu kan. Kalau di sana tuh bener-bener kita tuh langsung aja keluar gitu. Kalau misalnya mau pulang juga nggak apa-apa, Pulang aja. iya pulang aja. Kalau keluar tuh keluar aja gitu. Jadi agak culture shock banget. Ini mau kemana gitu kan, kok pada keluar, udah bawa tas gitu kan kemarin. Hah, pulang kah gitu kan, ternyata memang boleh. Karena mereka juga sistem kelasnya nggak kayak kita. Kalau kita kan pintu masuk, terus dosennya di depan pintu gitu kan, dia di depan. Nah kalau mereka tuh pintu masuknya di belakang. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke toilet pun, itu tuh nggak perlu kayak, Bu saya mau ke toilet, itu tuh dianggap mengganggu pembelajaran. Jadi kalau mau pergi tinggal ke belakang aja. Jadi nggak mengganggu apa-apa yang ada di depan. Kayak gitu. Kayaknya banyak sih kalau mau diituin. Banyak sih. Iya. Saya pengen dengar lagi. Masih pengen dengar? Oh iya, sama studennya juga, sama studen di sana tuh kalau misalnya lagi lepak tuh nongkrong kan. Iya, lepak Dia tuh nongkrong. ngobrolnya bukan tentang hal-hal biasa kayak hari-hari gitu, tapi tentang masih pelajaran, apa yang mereka dapat hari ini, apa yang akan mereka lakukan besok. Jadi studennya tuh benar-benar ambis, nggak kayak kita nih. Biasanya kan kalau kita ngumpul tuh memang benar-benar Ada pembahasan lain ya? hal-hal Oh iya. biasa-biasa kan. Tapi di sana tuh memang benar-benar study loh. Iya. Mereka gitu. Terus juga tentang pakaian. Ah, Iya. pakaian. Buat di sini tuh kan kita literally pakai ini ya, pakai baju Rapi. rapi, berkerah gitu kan. Nah, kalau di sana tuh Kak, bebas aja. Apalagi fakultas saya kan ekonomi dan bisnis itu mereka kayak apa ya, stylish gitu lah kan. Ada yang dari Korea, Jerman. Jadi mereka menyesuaikan mungkin dari sananya gitu kan. Terus juga banyak yang pakai jersey. Ya gitu. Di sana tuh jersey tuh kayak baju apa ya, baju wajibnya gitu loh. Iya. Mending lah ekonomi, stylish gitu kan. Aku nih masuk ke fakulti yang keguruan gitu, literally calon-calon guru semua, tapi pakai jersey. Jadi kayak bukan guru olahraga loh, guru bahasa Melayu gitu, dia pakai jersey. Terus ya udah, terus waktu itu aku pernah ujian malam-malam, kita rapi. Kayak Kak Firan ya, aku rapi gitu karena mau ujian nih, semangat gitu. Pas aku datang nih
di bus kok pada pakai hoodie semua gitu, tapi ya udahlah nggak apa-apa itu kan. Pas nyampe di sana kan dia kursinya naik gini, nggak yang mendatar gitu kan, jadi dia kayak ada podiumnya gitu, podium. tik 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 tik, mereka naik semua, itu tuh pakai sendal, beneran outfitnya untuk ujian, ini ujian ya, pakai kaos kaki, sendal, training, hoodie dikancing gini, kayak ngapain kayak, oh boleh ya, oh padahal ada loh kayak di dinding-dinding kan Iya. kayak etika pakaian student, tapi tuh kayaknya nggak terlalu diituin deh. Apa karena kampus internasional Iya, juga ya kali? kayak outfit kamu tuh. Jadi dia tidak terlalu Nggak mementingkan terlalu- outfit ya. Kayak- Kita di sini Kita di sini kamu nggak ada kerahnya pulang gitu kan, tapi itu bagus sih sebenarnya, jadi Iya, karena anak kuliah harusnya rapi dong gitu Iya. kan, mungkin itu plusnya di negara kita ya, kita rapi gitu nih. Oke, sudah didengar ya buat teman-teman kultur shocknya dari UPM kali ini. Nggak hanya di UPM, di asrama juga ada kultur-kultur shocknya. Di kehidupan Karena tadi saya dengar di kantin ada orang Indonesia ya. Jadi yang pengen saya tanyakan kali ini mungkin teman-teman yang kuliah di UPM kali ini, mungkin ada teman-temannya Guga, Nanda dan Siha. Ada Siha. Mungkin teman-temannya ada dari negara mana aja sih? Wah, Isi di dalam kelas ya. Banyak oh banget dalam sih. kelas. Kalau aku sendiri kan karena ekonomi tuh memang penuh, kayaknya memang anak inter semua deh. Ada yang dari Jerman, Korea, terus Chinese. Nah itu mostly semuanya sih, hampir kebanyakan tuh Chinese gitu. Tapi ada juga yang dari Malay itu, tapi dikit lah. Mungkin Nanda nih yang banyak. Aku Rasanya nggak ada. kalau di kelas sih nggak ada ya, maksudnya yang kayak, karena aku sendiri ya international studentnya, cuman warga lokalnya tuh ada yang India, karena kan mereka juga, India kan populasinya banyak juga di sana, Melayu. Cuman kalau temen sendiri itu ada dari Amerika, ada yang dari Filipina, ada yang dari Sapa dong. Boleh kalian disapa teman-teman, Boleh, mungkin boleh, ada boleh. yang lagi nonton dari Malaysia, Filipina maupun Amerika bahkan ya. Ada. Bisa langsung disapa aja. yang dari Amerika, Ya dari Amerika, halo Iman. Aditi. Halo Iman, halo Aditi. Terus yang dari Malaysia ada Kal, ada Asrin, Terus ada jadi ada Poka juga. Iya. Harus nonton loh kak, pokoknya komen. Kami mensupport. Ada cinta lokasi ya ngomong-ngomong. Aduh, lanjut. Oke. Oke, nanti aja ya bahas itu. Aku belum ngomong. Iya. Silakan Oke, silakan. kok di kelas aku kayak Sia juga sih. Mungkin Iya. Oh iya. ya, Karena dari internasional. sains dan internasional juga. Ada teman aku dari Jepang, dari China, dari mana-mana. dari Rusia. Dari ya, gitu. Tapi mereka friendly ya. Friendly banget, friendly. Friendly banget. Syukur-syukur friendly ya. Dan ada yang dari Afrika, tapi itu putih. White people, dia kayak, jadi kan orang bilang, dia dari Afrika masa sih putih banget. Jadi tuh kita udah berstigma, hitam nih orang Afrika, maksudnya kayak gelap nih kulitnya gitu kan. Kayak dia enggak, dia beneran kayak orang, karena kita kira dia Eropa. dari French gitu harusnya. Jadi ternyata banyak hal-hal baru yang kita Dan dia temui juga ya. tinggi banget. Gila tinggi Kan banget. orang Afrika tinggi-tinggi. Mungkin Iya. dia Afrika transmigran. 100 Mungkin blasteran kali ya. Blasteran. tinggi banget. Oke, sudah kita dengerin ya dari kultur shock, terus negara-negara mana aja sih yang kuliah di UPM kali ini buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya mungkin dari UM sendiri, mungkin dari pertukaran pelajarnya dari program ICT-nya ada berapa orang sih? Teman-teman kan ini ada bertiga nih perwakilan aja. Karena kita kan nggak tahu nih mungkin apakah hanya bertiga, apakah berapa orang gitu, bisa dijelaskan atau disebutin nama-namanya, mungkin ada yang nonton pengen mewakili juga di sini ya. Oke, siapa? Kita ada 8 orang total dari yang ada dari sama fakultasnya sama Siha, Iya, siapa aja? Dan Elsa dan Nana. Nah, gitu. Elsa Mayang Sari dan Dayang Najwa Ardila. Oke. Itu dari Bertiga. fakultas yang sama. Prodi manajemen. Dari prodi yang sama, fakultas sama. Terus ada dari PAI, Pendidikan Agama Islam, itu ada Zulfi, Huda, dan Laili. Terus Gugah sendiri dari aquaculture, aku juga sendiri dari psikologi. Ada berarti ada 8 8 orang. orang. Tapi nggak cukup kan kalau buat di sini. Iya, bangku aja tidak cukup. Nggak mungkin ya di sini. Tapi di sini. Oke, tadi sudah kita dengarkan bahwa yang ikut
program ICT kali ini ada 8 orang ya. Buat teman-teman yang pengen ikut serta, pengen ikut juga program dari UM, bisa langsung cari tahu ke KUI ya kali ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan terakhir. Udah terakhir. Iya. Ini pertanyaannya mungkin panjang ya, akan menjawab ini suka Panjang dan sih. duka. Ai. Ini nih Suka dan duka dukanya. teman-teman pengalamannya di Malaysia ya, nggak hanya di UPM. Kan nggak mungkin pulang kuliah tidur kan, pasti kan jalan-jalan kan. Iya. Jadi buat teman-teman bisa berbagi nih ke teman-teman di rumah pengalaman-pengalaman di Malaysia kali ini. Mungkin ada teman-teman di rumah lagi ngajuin program, lagi ngajuin apa sih? Pengen ikut juga ke teman-teman pertukaran pelajar ya di negara manapun. Jadi bisa bagikan pengalaman suka dan duka lah di Malaysia kali ini. Silakan. Boleh Siha dulu. Enggak. Tadi gue Siha deh. Sukanya ya itu kan karena jujur nggak pernah naik pesawat ya pertama. Jadi di situ tuh ngerasain alhamdulillah ngerasain naik pesawat, terus juga dapat teman-teman dari luar negeri, juga ngerasain budayanya juga kan sana kan beda kan belajar, terus pergi juga kemarin tuh apa ya namanya ya, trip ya trip juga kemarin ke Terengganu, ke Pineng, terus ke mana lagi ya, Genting Highland. Genting Highland, terus juga kemarin juga ngerasain dibawa ke nonton AFF ya kalau nggak salah itu bola, itu ke Sama siapa tuh? Stadion Bukit Jalil. Siapa tuh? Bukit Jalil. Bisa disebutin ya? Aduh, enggak lah, jangan. Terus jangan. Oke. Intinya Bukit Jalil tuh seru banget kan. Kemarin Malaysia lawan Singapura kalau nggak salah tuh pengalaman berkesan lah gitu kan. Terus juga apa ya? Enak lah banget intinya buat teman-teman nih yang pengen pengen ikut juga kayak kita nih, bisa banget nanti, Kak, kami di Malaysia nih pengen nih kesini, gimana gitu, boleh aja. Boleh. Bisa langsung hubungi ya. Iya. Oh gini loh di sana. Rekomendasinya. Worth it nggak sih kalau Iya. di sini gitu? Karena ada aja tuh tempat-tempat yang sebenarnya orang bilang kesini, tapi padahal biasa aja gitu, nggak terlalu worth it. Masih ada hidden gem yang lain. Iya kan? Ya, Itu baru betul. sukanya sih, belum duka. Ada suka dulu. Suka aja. Ada dukanya nanti ya. Suka Suka dulu. Saya suka. Gugah sukanya apa? Sukanya ada yang nyantol. Iya. Itu Jika paling jauh. Oke, Jangan salting. jadi kalau misalnya kita ngomong tentang suka, mungkin satu hal yang paling terbesit di pikiran aku tuh, mungkin ini adalah perwujudan dari mimpi aku yang pernah aku tulis di dreambook aku. Aku belum pernah keluar negeri, sama kayak Siha belum pernah keluar negeri. Ini adalah pertama kali aku keluar negeri, dan setelah sampai di sana, aku ngerasain kayak environmentnya beda, terutama tentang manusia-manusia yang tinggal di dalam situ. Aku punya teman, sahabat lokal yang aku bener-bener get relation, friendship with him gitu. Kayak bener-bener apa ya, orang di sana tuh loyal banget, loyal. Terus kayak kalau mereka udah berteman tuh benar-benar berteman. Iya gak sih? Aku rela mati demi kamu gitu lah. Ya, I would die for you. Literally. Like, I Mungkin die. Nanda juga ngerasain gitu kan. Terus Nanda tuh sebenarnya bukan. Jangan nangis. Jangan nangis. Belum, itu baru suka sih. Baru suka belum. Terus apa lagi tuh Bang suka? Terus sukanya apa ya? Oh iya, sukanya dapat kesempatan untuk belajar di sana, ngerasain gimana sih study di sana, gimana sih duduk bersama orang-orang pintar, duduk bersama dosen yang gelarnya profesor gitu kan. Gitulah. Oh ya, di sana tuh dosen nggak Dosennya- bisa S2. Iya. Jadi harus udah profesor PhD, gitu, udah profesor doktor baru boleh jadi dosen. Oh. Terus apa lagi ya? Udah itu. Udah, Nanda saya. suka ya. Aduh, ini nih Sukanya kepada yang pas. Jadi sebenarnya kurang lebih udah dirangkum sih sama Kak Siha Iya. sama Bang Guga juga. Nah, jadi aku mau memperinci nih, kita tuh punya temen yang kita namain diri kita tuh The Heritage gitu. Iya. Kenapa namanya The Heritage? Heritage. Penasaran nggak? Jadi teman kita, pertama tuh aku sebelum berangkat, aku tuh nyari teman dari fakulti aku yang kira-kira bisa aku tanyain, karena tadi kayak aku bilang kita berangkatnya telat. Ya. Akhirnya aku ketemulah kontak perempuan ini namanya Aditi. Nah, akhirnya aku kontak-kontakan sama Aditi,
Terus tiba-tiba jadi kenal sama temennya juga Iman. Nah Iman sama Aditi ini dari Amerika. Akhirnya kita deket, ketemu, dan mereka itu nggak tinggal di asrama, mereka tinggalnya di The Heritage Residence. Itu salah satu kayak apartemen di sana ya Bang Uga. Nah, dan mereka tuh sering ngajak ketemu main gitu, dan aku membawa mereka ini. Aku membawa mereka ini, dan dia ngebawa temannya dia aku ngebawa Siha, terus dia ngebawa Kal, dan Kal ngebawa Asrin. Jadi kita kayak berteman gitu. Akhirnya kita temenan, dan kita tuh setiap minggu ada sleepover. Itu seru banget. Jadi setiap minggu weekend kita pasti pergi ke Heritage, kita nginep di sana rame-rame, kita movie night, kita nonton film horor sama-sama, kita makan, kita masak. Habis itu baru besoknya pulang lagi. Itu kayak beneran memorable banget sih. Karena aku tuh penakut jujur, dan aku nggak pernah nonton film hantu, tapi sama mereka tuh tiap minggu. Jadi bisa bayangin gak sih Vira, yang aku nonton filman sama mereka, kalau dikalkulasiin dengan setahun ke belakang aku nonton hantu, itu menangan yang pas sama mereka. Iya, itu tuh beneran menangan yang pas sama mereka. Itu sangat memorable banget sih. Terus ada juga yang Siha sih, karena aku satu roommate sama Siha, kita roommate, kita sekamar. Pas New Year 2023 itu tuh unpredictable banget. Iya benar banget. Hektik banget. Jadi kita The Heritage ini tadi udah merencanakan mau mengadakan kayak small party gitu lah untuk kita yang kayak makan kue, terus pokoknya have fun aja gitu buat New Year. Tiba-tiba kan sebelum New Year tuh habis New Year tuh kita berencana mau liburan ke Pineng. Pulau Pineng. Ada kayak berapa jam ya? 6 jam mungkin kalau drive gitu. Nah, tiba-tiba salah satu teman kita itu bilang dia nggak bisa ikut ke Pineng karena waktu itu Malaysia salah satu daerahnya namanya Terengganu itu dilanda bencana banjir yang tinggi banget sampai langit-langit. Itu beneran tenggelam semuanya, dan kebetulan keluarganya dia korban. Akhirnya dia harus pulang, dan banyak banget yang mau dibenahin, dan dia bilang ke kita dia nggak bisa ikut. Kita nggak mau dong dia nggak ikut, dan akhirnya dia bilang bisa saya ikut, tapi kalian harus kesini bantuin saya. Dan kita yang kayak itu paginya loh, ini tanggal 31, bukan pagi ya, siang ya, siang. Yang kayak ke Terengganu itu beda arah dan 5 jam lagi. Aku yang kayak pakai apa, kita mau pakai apa gitu kan. Akhirnya kayak coba pakai bus, kita nyari bus nggak ada ya, kasih ya nggak ada. Tapi akhirnya jadi mau pergi nggak, aku yang kayak ya udahlah sekalian aja kalau mau ke sana ya udah nggak apa-apa pergi gitu. Akhirnya mau nyewa kereta di sana, mobil kereta kan. Terus tiba-tiba teling, jadi aku juga ada satu program ini, dan adalah aku membutuhkan dokumen yang mana dokumen itu harus dikirim dengan tanda tangan bahasa aku. Dan pas bilang ke Mem Upi bilang Nanda pulang ya sekarang. Wow. Jadi di New Year itu juga, di saat aku lagi packing mau ke Terengganu, itu disuruh pulang ke Indonesia. Yang kayak Nanda pulang sekarang ya, nanti UI kasih dananya. Kayak pulang gimana gitu kan. Terus saya kayak ya udahlah, tapi kayak akhirnya berusaha udah kayak sedih semuanya karena akhirnya aku harus pulang tiba-tiba, nggak tahu Terengganu jadi gimana, nggak tahu Pinang jadi gimana. Tapi akhirnya bisa di figure it out. Jadi dari orang yang penyelenggara ini, instansinya bilang, oh aku tanya boleh nggak kirim dari Malaysia, karena kebetulan aku lagi New Year ini di Malaysia gitu kan. Boleh, akhirnya aku kirim deh tuh, aku nggak perlu pulang, kita pergi ke Terengganu, bantu-bantu volunteer lah basically, bersihin rumah warga, nyuci piring, ngapain lagi kasihan, nyapu ngepel. Ya, aku pertama kali lihat orang Amerika cuci piring. BTW teman kita yang Amerika nih ya biasa lah ya, orang ini kan terbiasa hidup enak gitu. Mereka tuh ikut cuci piring sama kita gitu, itu beneran memorable banget. Terus kita pergi ke Pineng juga, lihat. Jadi ini ke Pineng. Jadi ke Pineng tuh seminggu setelah Terengganu kita langsung lanjut ke Pineng lagi. Itu sih, itu gila happy banget. Durian. Oh iya. Itu suka bagi itunya. Karena kemarin sempat juga kan di UPM nih Kak, ada Bukit Expo nih. Dan banyak banget kebun, semua buah tuh ada mangga, ada durian. Nah kemarin tuh pas datang memang benar-benar musim durian. Jadi pas pengen nih ke Bukit Expo gitu kan, jalan kaki, jalan lah ke Bukit Expo. Terus pas banget mau pulang, tiba-tiba durian tuh jatuh gitu di depan mata. Untung nggak di atas kepala gitu kan, jatuh. Gak ada orang, tapi orang tuh ngeliat, ambil Kak, ambil, rezeki gitu kan. Udah ketawa kan, aduh gimana bawanya, untung bawa tote bag. Jadi diam-diam gitu ya udah ambil, masuk tote bag, bawa ke college besar, nggak tahu itu durian apa, tuh besar banget. Jadi bawa ke college, aduh gimana ini kan keciuman ya baunya ya kan, aduh
ngechat lah di grup, aduh gimana nih guys, dapat durian kok bisa sih, kata mereka kan, nggak tahu di depan mata nih jatuhnya gitu kan. Kata orang-orang juga yang kan di situ kan tempat bukan expo tuh tempat apa ya, jogging gitu kan, ambil tuh rezeki katanya. Ya udah ambil deh. Terus malamnya ngumpulin, ngechat mereka, ngumpulin buat makan sama-sama. Tapi kita nggak tahu mau makan di mana karena ini ilegal nih gitu kan, mikirnya gimana nih. Akhirnya ketemulah si Guga makan di PFC, dan Guga itu pertama kali kita ketemu sama Amir sama Permata dulu. Jadi kita ketemu Permata dulu, dan tiba-tiba ketemu Kal sama ketemu Amir. Nah abisnya dari situ mereka yang bilang, oh makannya di Bukit Expo aja, di deket danau. Jadi di Bukit Expo tuh ada danau gitu ya guys. Kebetulan pas gitu juga Carl tuh bawa mobil sedan yang untuk 4 orang. Tapi kita kan berdelapan. Jadi kita bersembilan. Nah, jadi di mobil sedan itu yang untuk 5 orang, kita bersembilan. Dan ada yang duduk di bemper depan. Iya. Dia megang kayak gini. Duduk Gini. gitu. Permata tuh duduk Iya. kayak gitu. Di depan. Itu seru banget sih. Terus makannya di tepi kolam. Fun fact, semua cowok nyoba buka durian gak ada yang bisa. Bahkan Guga. Siap ya. Siap kamu. Kuliah. Enggak tahu, karena mereka tuh bukanya kayak mau buka kelapa gitu Kak. Jadi kayak di apa namanya? Enggak tahu gitu kan, karena Sia udah biasa gitu, maksudnya tahu gitu kan. Jadi Perempuan pas tangguh. gini buka, srek, mereka langsung wah hebat juga katanya. Itu. Perkara buka durian ya. Iya. Makan durian itu seru banget sih. Jadi dukanya Aduh dukanya Makanya aduh. Perwakilan aja lah. Satu sih, Kak, satu Satu aja kata. sih. Eh. Sedih. Karena dari namanya aja duka, pasti Iya. sedih. Setelah di akhir sih sedihnya, karena kita tuh bakal nyadarin kalau kita tuh bakal pisah-pisah, bakal pindah-pindah. Ya walaupun akhirnya kalau misalnya kita bertemu lagi di highest point of life, itu bakal beda banget suasananya, ndak dalam hahaha yang masih kita alami dulu gitu kan. Udah kayak mungkin ada dengan anaknya, dengan pasangannya gitu kan, dan itu bakal beda banget. Dan kalau ngomongin tentang duka tuh susah banget ya, Jangan udah berkaca-kaca. Karena jujur sedih banget sih. sedih. Karena kayak yang apa ya? Kita Karena pulangnya juga pisah-pisah. Kita pulangnya bisa-pisah. karena hampir 24/7 tuh sama-sama. Sama-sama terus dari bangun tidur sampai mau pejemin mata tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak udah Sedekat segitunya itu. gitu, udah deket banget. Dan kayak aku pribadi yang gimana ya, karena aku ngerasa sedih, ngerasa sendiri segala macem. Ini tuh pertama kalinya aku ngerasa kayak ada keluarga yang bener tuh, oh kagak tuh nggak perlu by blood loh, bener loh ada kalimat temen tuh bisa segininya. Nah itu baru aku dapetin kemarin sih, padahal tuh kita terhitung bentar gitu kan baru kenal, tapi kayak Udah ngerasa keluarga banget ya, kelas banget gitu. pas bisa kayak itu sakit banget sih, nggak bisa Biasa. nggak bisa digambarin gitu. itu pulangnya pisah-pisah maksudnya gimana? Eh, Gugah duluan apa Nanda duluan? Siha Oh bukan satu pesawat. bukan. enggak, Jadi beda-beda. tuh kalau misalnya kita pulang nih kan berdasarkan ujian akhir kan. Ujian akhir kita tuh beda-beda di namanya ISMP. ISMP tuh kayak KRS Unmul lah gitu kan. Ada jadwal kita, misalnya kamu tuh terakhirnya di tanggal 9. Misalnya kemarin Siha tanggal berapa sih? Tanggal 9. 9 kan? Ada yang tanggal 7 udah selesai. Nah, jadi mereka yang udah tanggal 7 selesai nih pulang duluan. Daripada nunggu-nunggu yang lain dan ngabisin waktu juga nggak ngapa-ngapain, mending pulang. Yang terakhir Duluan. pulang aku. Ya, dan yang terakhir pulang dia. Karena apa, Nan? Ada satu hal. Dan yang pertama pulang tuh Aditi, jadi dia bahkan nggak ikut exam. Ya, dia Iya, karena dia dokter kan, dia mau ada research atau apa gitu. Iya, Jadi research, dia iya, research. Januari itu udah pulang. Dia sama Asrin pulang ke Sabah. Itu kita udah mulai sedih dari 8 tinggal 6, habis itu dari 6 tinggal 2. kurang Siha. Oh iya sih. Tinggal 5, dari 5 itu kurang Gugah sama itu, kayak itu sedih banget. Terus yang terakhir Nanda. Iya, Nanda. Ada urusan ya, urusan mendadak. Iya. Oh, ini penting. Jadi sebenarnya aku ambil lama itu karena mau cancel visa. Nah, ini nih. Kalau kalian pergi ke Malaysia terus ikut MJS pastinya untuk study, itu kalau kita mau pulang, visa kita sebagai student harus di cancel. Masalahnya Boleh dari pihak UPM mungkin kemarin ya, mungkin mereka lupa atau gimana, namanya manusia ya kan. Terus jadi mereka lupa untuk mengabarkan ke kita lebih awal. Akhirnya kami ini tidak sempat men-cancel visa. Nah itu aku tidak tahu apakah nanti, katanya sih bakal agak jelimet, ribet gitu urusannya pas kita kembali lagi ke Malaysia, ngurus visanya bakal ribet lagi. Nah tapi ya mau gimana kan, kita daripada kita nggak bisa pulang karena itu juga makan waktu dan paspornya juga ditahan gitu loh. Jadi kita nggak tahu mau gimana. Nah buat teman-teman yang nanti berangkat,
itu make sure sebelum kalian pulang minimal maksimal banget sebulan deh, sebulan sebelum pulang itu udah cancel visa, biar nggak terjadi seperti kita. Pelajaran kan. Tapi for your information, kita sebenarnya masih student Malaysia kan? Iya, Karena karena sampai bulan visa. Mei sih. Aku Visa sampai masih April. ada. Aku sampai Mei. Bemi. Sampai Mei. Udah disuruh itu tuh renew terus tuh di MJS tuh, tapi kayak Tak payah. Jadi suka dan dukanya sudah kelar nih. Udah. Udah ada sesi nangis-nangis nih. Nah, tambah banyak nangis dah. Tahu ada yang nonton gitu dari Amerika, Men, udah banyak Filipina, nangis ya. sudah kan? Oh, ada party nangis-nangis nih terakhir. Ya ada. Ada nanti videonya di sini. maybe you wanna say something to our friends. Itu kan. Me? Iya. Yeah, maybe we could all talk and say something to our friends. For our friend, Yeah. I'm not mad at any sentence. So, You can say anything though. untuk yang jauh di sana, teman-teman. No, they cannot understand you. Oh, okay. In English please. In the English right now. Iya, English. Okay, for my best friend there who watch me and watch us right now, Yes. still healthy, don't forget us, and I still waiting for our meet in the future, and I believe that one day we can meet together again, and yeah, that's all maybe. Bahasa Filipin. Bahasa Tagalog. Oke. For all of my friends like Ima and Aditi, Carol, Astrin, Poka, and everyone that I've met before, I am thankful meeting you guys, and I am a blessed because like I have like close friends like all of you. Thank you for being existing in my life, and then I miss you so much, and mahal kita. Yeah. Wah, kita. Oke. Bahasa mana tuh? It's a Philippine language. Yeah. It's mean I love you. Tagalog. Yeah, Tagalog. Tagalog. Mahal kita. Karena duanya bahasa Inggris nih, bahasa Indo aja. Bahasa Malay dong. Bahasa Malay. Oh iya, Siha dari kita bertiga dia yang paling sering ngomong Melayu. Coba sih, ha. Tunjukkan bakatmu. Wow. Mungkin ada Kak Ros yang nonton. Buat Upin-Upin Atau gitu Opa, kan. Hai korang. Kurang. Apa ya tadi ya? For someone, Ya untuk teman aku yang di sana, yang di Malaysia, terus buat Poka, terus buat Jidi, terima kasih juga apa namanya di sana udah ngenalin budaya kalian gitu kan. Terus jangan lupakan kami, terutama momen-momen kita ya yang di sana. Ya. Terima kasih. Terus see you, kita gimana ya? Apa ya? Sampai jumpa di titik tertinggi dalam kehidupan. Bakal jumpa lagi sih nanti. harus Titik di Malaysia. Kalau nggak di Malaysia ya di sini di Indonesia. Oke. karena ke Amerika jauh Wak, mahal. Iya. Oke. Ketepian lah. Oke, tadi udah kita dengar pesan dan kesan ya untuk teman-teman yang di Malaysia maupun yang di negara lainnya. Mungkin buat rekan-rekan di sini ingin menyampaikan pesan-pesan dan kesan buat teman-teman di rumah maupun teman-teman mahasiswa yang ada di UMP kali ini yang pengen berada di posisi kalian saat ini. Mungkin ada pesan buat teman-teman. Intinya kesimpulan dari sharing session kali ini. Just try everything when you can, when you could, like kalau bisa masih bisa nih, kan kadang ada batas umur segala macam ya. Jangan ikutin ragu gitu. Kalau menurut aku sih kayak nanti kalau nggak kepilih gimana, ragunya tuh dipinggirin dulu, ikut aja. Just kalau nggak kepilih ya udah gitu, terus kan yang penting udah dapat pengalamannya. Jangan takut mencoba. Dan juga kalau kalian exchange ke luar negeri, ini dari aku pribadi dan mungkin dari abang dan kakak di sebelah ini sih, jangan terlalu ambis sama pelajarannya, karena kita bisa belajar tuh di mana aja. Bukan berarti aku bilang males-malesan di kelas, enggak. Di kelas tuh ya kalian lihatlah gimana sih sistem pembelajaran di sana dan segala macam, lebih ke tata cara dan culture-nya. Tapi jangan yang ambis banget gitu. Lebih enjoy ke Making explore the country itself and then the people inside. Jadi kayak orang-orangnya, teman-temannya, pergilah, jalan-jalan lah kemana aja sama teman-teman kalian yang di sana, make a lot of memories. Jangan sampai pas pulang tuh nyesel gitu, karena pas pergi ke, misalnya ya pergi ke Malaysia, ngapain kuliah belajar doang, nggak ngapa-ngapain, nggak ada experience-nya. Jangan sampai nyesel kayak gitu, karena belajar bisa di mana aja, tapi pengalaman itu kayak pergi ke negara itu, waktu itu Momennya tuh tuh beda. udah bakal Vibe-nya terulang beda. lagi. Jadi just explore yourself. Ya. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya.
Itu momen sih yang paling berarti banget karena kita bakalan bisa apa namanya ngulang lagi momennya tapi vibe-nya tuh beda. Vibe-nya tuh beda banget. Mungkin orangnya juga nanti kan misalnya pasti ketemu kan ya. Atau mungkin nanti ketemunya udah berkeluarga, udah punya istri, udah punya suami gitu kan. Kan beda tuh. Nah, ini gitu sih. Gugah. Ya kalau dari aku sih lebih ke apa yang aku dapatin tuh nggak terlalu fokus untuk study sih di sana. Iya. Kebetulan juga aku udah final year gitu kan, jadi aku nggak bener-bener study di sana, cuman making friend and just like explore many place that I've never been there before. So karena benar sih apa yang kata Sia sama Nanda, karena momen tuh nggak bisa kita ulang dan nggak bisa kita beli. Dan karena dari awal kita udah spend our money, jadi gunakan money itu dengan baik. Kayak making friend. Itu worth it banget. Worth it banget. Dan Kak Fira mau tahu sesuatu nggak? Yes. Dulu kita musuhan. Kita aku sama Nanda musuhan. Oh, set, ya benar. Dan kita nggak temenan sama Siha juga. Iya. Jadi kenapa lagi baikan nih? Enggak, dia yang Nggak, bukan musuhan, lebih ke kayak gimana ya? ilfil kan? Tuh, Kesal, Ambis ya kan? ilfil. Karena ini Google-nya tuh suhu banget nih berdua. Enggak, suhu. Saya tuh kayak aku kan keras kepala, dia juga keras kepala. Jadi kayak gitu, pokoknya kayak gue nggak bakal mau temenan sama lu kayak gitu, kayak nggak mau, aku nggak mau temenan sama Gugah. Nyampe di Malaysia, di mana ada aku di situ ada Gugah. Buy one get one. Jadi orang bilang kalau ada Gugah pasti ada Nanda, kalau ada Iya. Nanda pasti ada Gugah. Kayak yang hidup tuh selucu itu gitu. Dan tiba-tiba bisa temenan sama Siha yang awalnya dia sangat seuzon dengan saya, Iya. dia pikir saya sombong. iya kan. Karena kan berteman sama Masya Allah nih orang Ah, gitu iya, kan iya, ada iya. suhu banget gitu kan Kak. Mau nggak ya temenan? Jadi kayak diam. Tahu-tahu roommate. Jadi roommate. Itu Kemana-mana juga ngikut. Iya, Nanda iya. ikut. Nanda ikut gitu. Oke, ayo ikut ngapain di kamar sendiri ngapain gitu. Kayak itu asik. Ya, asik. Oke, guys, cukup sharing session kali ini. Lanjut. Enggak pulang-pulang nanti kita. Oke, buat teman-teman di rumah kali ini terima kasih ya sudah menyaksikan sharing session kali ini. Intinya buat teman-teman yang ingin pengalaman baru di hidupnya ya, ingin memiliki memori-memori yang sangat mengesankan di kehidupan teman-teman masing-masing, cobalah ya. Karena kalau tidak dicoba nggak bisa nih kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang ingin ya ikutlah salah satu program, misalnya teman-teman yang lagi nonton ini salah satu mahasiswa di UMP kali ini, ikut program dari ICT maupun program-program lain yang ada di UMP biar teman-teman bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari mereka yang di depan kali ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, Bang Guga, Kananda dan Kak Siha. Terima kasih di sharing session kali ini. Sampai jumpa buat teman-teman di sharing session selanjutnya dan sampai jumpa juga di podcast-podcast selanjutnya. Saya Vira sebagai host kali ini, ada Bang Guga, Kananda dan Kak Siha. Sampai ketemu, see you next time guys. Bye. Oke.